Selamat siang, saya Ernest dan rekan saya Septiani Arsyad akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Hot News yang menyajikan info tentang pembangunan jembatan Soreang Lopi. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wajo perlahan mulai digenjot pasca refocusing anggaran selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Selain sejumlah ruas jalan yang bakal diperbaiki atau ditingkatkan pengerjaannya di tahun 2022, beberapa jembatan yang butuh penanganan serius dipastikan segera diperbaiki. Salah satunya adalah jembatan Soreang Lopi yang menghubungkan antara Kecamatan Tanah Sitolo dan Kecamatan Belawa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan PUPRP Kabupaten Wajo, Andi Pameneri, membenarkan jika jembatan tersebut segera dikerjakan. Insya Allah jembatan Soreang Lopi akan segera dikerja dalam waktu dekat ini. Saat ini sudah dalam proses lelang atau tender. Segera jika sudah ada pemenang, kita akan membuat kontraknya, ucap Pameneri. Andi Pameneri menjelaskan, untuk pembangunan jembatan tersebut, pihaknya menyiapkan anggaran di APBD Dinas PUPRP tahun 2022 dengan pagu senilai 14,559 miliar paket. Adapun panjang jembatan 80 meter dengan lebar 7,4 meter, termasuk trotoar kiri kanan yang masing-masing 0,7 meter, dengan jenis konstruksi beton percetak post tensioning. Diharapkan dengan selesainya jembatan ini nanti akan mempermudah masyarakat Belawa jika ingin keluar, khususnya menuju Sengka. Begitupun sebaliknya, masyarakat luar yang ingin berkunjung ke Belawa setidaknya waktu tempuh akan berkurang menjadi sekitar 30 menit saja. Jika dibanding dengan lewat Anak Benua atau Kabupaten Sidrap yang memakan waktu 1,5 sampai 2 jam, jelasnya. Mantan Camat Kera ini menyebutkan sebagaimana harapan Bupati Wajo, Amran Mahmud, kehadiran jembatan ini juga diharapkan mampu mendukung pengembangan perekonomian masyarakat. Setidaknya akan mempermudah pengangkutan hasil produksi masyarakat yang notabene adalah petani dan nelayan. Juga akan meningkatkan harga hasil produksi, jelasnya. Ia juga berharap agar pembangunan jembatan ini bisa lancar dan tidak menemukan kendala, sehingga jembatan ini bisa segera difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, Bupati Wajo Amran Mahmud mengatakan, pihaknya terus berusaha melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap, sesuai skala prioritas, mengingat 2 tahun terakhir sebagian besar anggaran dilakukan refocusing penanganan COVID-19 sesuai instruksi pusat. Dan saya telah mengutus teman saya yang bernama Nur Afrianti untuk melakukan wawancara di jembatan tersebut. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jembatan Macero Alau. Jembatan ini sudah sangat tua, sehingga pemerintah Kecamatan Belawa membangun kembali jembatan ini. Langsung saja kita tanya-tanya kepada direktur yang ada di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ya. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, insya Allah. Perkenalkan, saya Nur Afrianti dan teman-teman dari SMK Negeri 9 Wajo. Begini, Pak. Saya ingin mengetahui sesuatu tentang bangunan jembatan Soreang Lopi. Soreang Lopi. Iya, bangun ya. Bolehkah saya bertanya tentang bangunan yang sedang Bapak dan anggota Bapak kerjakan? Baik, jadi terima kasih, Nak. Satu ide yang bagus dari SMK 9 yang ingin memperhatikan perkembangan pembangunan yang ada di wilayah khususnya di Kecamatan Belawa. Jadi ini namanya sarana infrastruktur yang sangat vital
untuk pemerintah Kabupaten Wajo. Karena jembatan ini salah satu akses estimasi mendekatkan dari dua kecamatan atau dua daerah kecamatan yang menghubungkan antara Kecamatan Belawa dengan Kecamatan Tanah Sitolo. Yang dulunya aksesnya harus lewat Anak Banua berputar lewat Sapa Wele, kemudian masuk Kecamatan Belawa. Sekarang mampu mempersingkat waktu dan jarak dengan adanya akses mulai dari masuk daerah Kecamatan Tanah Sitolo, masuk daerah Lajokta, kemudian masuk Desa Lowa, Ujuk Kesi, kemudian masuk menghubungkan kita masuk di daerah Soria Lopie. Nah, tinggal kurang lebih 5 kilometer. Tapi ini kan sudah dibangun jalan beton yang kurang lebih 3 kilometer yang dari Macero. Nah, dari Macero masuk ke Soria Lopie itu tinggal 2-3 kilo, mungkin belum di beton. Nah, inilah akses jembatan ini yang mengestimasi dua daerah, yaitu antara Kecamatan Belawa dan Kecamatan. Jadi kapasitas kami di sini membantu adik-adik atau anak-anakku, yaitu saya sebagai lembaga sosial masyarakat LSM selaku pemerhati pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Wajo. Nah, kebetulan kami berkedudukan di Wajo, maka kami harus perhatikan perkembangan pembangunan ini. Nah, kita doakan semoga dalam 3 bulan nanti ini, 2 bulan, sisa 2 bulan waktu, ya terjawab juga itu pertanyaanmu, seberapa lama kira-kira pekerjaannya ini. Jadi terakhir tahun anggaran itu Desember 30. Berarti ini harus kita berdoa mudah-mudahan cepat diselesaikan. Nah, cepat diselesaikan karena inilah salah satu akses yang mengestimasi baik jarak maupun waktu yang menghubungkan antara Kecamatan Tanah Sitolo dan Kecamatan Belawa. Alhamdulillah sampai di ujung jembatan di sini dari Lajoka tadi semua sudah jalan beton. Nah, sisa 3 kiloan ini antara Soria Lopie dengan Macero. Jadi sisa sedikit saja anunya. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira dari mana sumber anggaran pekerjaan jembatan tersebut? Nah, ini anak kalau tidak salah ini APBN, yaitu anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Kalau saya kurang tahu juga apa memang, tapi kalau sudah sebesar ini biasanya APBN, anggaran DAK atau dana alokasi khusus. Mudah-mudahan itu, karena kalau APBD sangat sedikit dananya daerah. Jadi kita harus banyak dibantu oleh dana negara. Nah, itu APBN, anggaran pendapatan belanja negara, melalui program DAK, dana alokasi khusus. Kalau boleh tahu, berapa estimasi anggaran yang dibutuhkan sampai jembatan selesai? Ada itu nak papannya. Lihat nanti ya, foto nanti kalau balik itu papannya. Ada papan proyeknya itu di perempatan itu. Ya, ada di situ anggaran, kapan berakhirnya, sumber anggaran di mana, PBN. Ada di sini, tapi nanti saya setengah mati lagi cari. Iya, Pung. Ya. Terima kasih Pung Ya. atas waktunya. Insyaallah nak. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa, memang kewajiban saya memberikan masukan bahwa dengan adanya akses jembatan antara
Desa Loa, Kecamatan Tanah Sitolo, dengan desa apa ini nak? Kalau mau tahu. Desa Macero Alau. Desa Macero Alau ya. Ya, Bu. Kelurahan Macero Alau. Kelurahan kan Macero. Ya nah, nanti kau lihatlah di situ toh Ya, Bu. bahwa Sorea Lopie ini apa? Desa apa yang menghubungkan. Inilah kita akses ini memang sudah lama kita rindukan ini jembatan seperti ini yang bisa mempercepat hubungkan. Ditambah lagi kesyukuran kalau sudah dikerja jalan betonnya yang sisa antara 2 dengan 3 kilo itu mungkin karena sudah dikerja itu dari Macero itu masuk sampai ada di sini kampung apa lagi namanya itu kampungnya sapunya orang tua dulu itu. Nah, itu sisa sedikit karena kalau dari Ujuk Kesi Desa Loa sudah sampai di ujung jembatan. Jadi alhamdulillah sudah bagus hubungan, lebar lagi jalannya. Ya, Bu. Nah, lebih cepat hubungan toh. Ya, Bu. Nanti kita tidak setengah mati lagi ke mana? Ke Ongkoe masuk Tipulu, masuk Wele, Sapa baru Wele, baru Anak Banua. Agak jauh ya. Nah, apalagi kalau lewat Lancirang lebih jauh lagi. Lewat Lancirang inilah memang Kecamatan Belawa yang sangat diperantarai oleh Danau Tempe. Danau Tempe. Syukur alhamdulillah karena ada beberapa akses. Sekalipun sebenarnya daerah kita ini adalah DAS. Apa itu DAS? Daerah aliran sungai. DAS Walenai namanya. Jadi memang daerah genangan air. Memang kita langganan banjir. Jadi salah satu jalan harus kita infrastruktur jalan beton. Karena kalau jalan aspal di sini sebentar rusak. Jadi harus jalan beton yang menghubungkan kita. Makasih banyak, Pak Iya, Leto. makasih nak. Oke, ya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari Bapak Direktur Nasir tentang pembangunan jembatan Sorea Lopi.